Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Safrino Pradika dengan NIM 251080 269. Kali ini saya akan membahas tentang konsep integral. Integral tidak hanya digunakan dalam matematika murni, tetapi juga memiliki banyak manfaat dalam bidang ekonomi, seperti menghitung biaya total produksi, penerimaan total, keuntungan, hingga surplus konsumen dan produsen. Nah, jadi kalian itu akan memahami tentang pengertian integral, jenis-jenis integral, kaidah dasar integral, dan penerapan integral dalam ekonomi beserta contoh perhitungannya. Jadi mari kita mulai. Jadi pertama-tama itu ada pengertian integral. Dalam kalkulus terdapat dua jenis integral, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, pertama, integral tertentu itu adalah proses mencari fungsi asal dari suatu turunan. Jika diferensial atau turunan suatu fungsi itu diketahui, maka integral yang digunakan itu untuk menemukan kembali fungsi aslinya. Jadi secara umum ditulis integral f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x plus c. Keterangannya itu fx itu adalah integran, dx itu diferensial, f dalam kurung x itu adalah fungsi asal, dan c itu konstanta. Sederhananya, integral itu adalah kebalikan dari turunan. Misalnya, jika f dalam kurung x sama dengan 6x, maka fungsi asalnya itu adalah fx sama dengan x 3x pangkat 2 plus c. Karena turunan dari 3x pangkat 2 itu adalah 6x. Yang kedua itu adalah integral tertentu. Integral tertentu itu digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu koordinat. Bentuk umumnya adalah integral b a f dalam kurung x dx, di mana a ini itu adalah batas bawah dan b itu adalah batas atas. Jadi integral tertentu itu menghasilkan nilai numerik yang pasti karena memiliki batas integrasi. Yang kedua itu adalah kaidah dasar integral. Sekarang kita pelajari beberapa aturan dasar integral. Yang pertama itu ada aturan pangkat. Jika terdapat fungsi adalah x pangkat n, maka integralnya adalah integral x n dx sama dengan x n plus 1 per n plus 1 plus konstanta, dengan syarat n tidak sama min 1. Contohnya integral 4x3 dx, penyelesaiannya 4x dalam kurung x pangkat 4 per 4. Jadi x4 plus c hasilnya itu adalah x4 plus c. Yang kedua itu ada aturan penjumlahan. Integral dapat dikerjakan satu per satu. Contohnya integral dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 5 dx. Maka integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral 2x dx ditambah integral 5 dx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 plus 5x plus c. Yang ketiga itu ada penerapan integral.
dalam ekonomi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu penerapan integral dalam ekonomi. Dalam ekonomi, seringkali kita mengetahui fungsi marginal, seperti biaya marginal atau marginal cost, penerimaan marginal atau marginal revenue. Yang terakhir itu ada keuntungan marginal atau marginal profit. Untuk mendapatkan nilai totalnya, itu kita menggunakan integral. Contohnya, menghitung biaya total dari biaya marginal. Suatu perusahaan memiliki fungsi biaya marginal. Rumusnya itu adalah MC sama dengan 4Q plus 10 tambah 10, di mana MC ini adalah marginal cost dan Q ini adalah jumlah produksi. Nah, pertanyaannya itu kayak berapa fungsi biaya totalnya? Karena biaya marginal adalah turunan dari biaya total, maka TC sama dengan integral dalam kurung 4Q ditambah 10 DQ. Kita integralkan menjadi 2Q pangkat 2 ditambah 10Q ditambah konstanta. Misalnya biaya tetap itu perusahaan sebesar 100.000, maka konstantanya ini adalah 100.000, sehingga TC sama dengan 2Q pangkat 2 plus 10Q ditambah 100.000. Artinya biaya total produksinya dapat diketahui dari integral biaya marginalnya. Yang kedua itu ada menghitung penerimaan total. Penerimaan marginal suatu perusahaan adalah MR sama dengan 100 dikurang 2Q. Untuk mencari total revenue-nya atau penerimaan totalnya, itu ada TR sama dengan integral dalam kurung 100 dikurang 2Q DQ. Maka TR-nya itu sama dengan 100Q dikurang Q pangkat 2 ditambah konstanta. Jika Q-nya ini sama dengan 0, maka penerimaannya itu juga 0. Sehingga TR ini sama dengan 100Q dikurang Q pangkat 2. Yang terakhir itu adalah interpretasi ekonomi. Misalnya itu perusahaan menjual Q sama dengan 20 unit, maka TR ini sama dengan dalam kurung 100 dikali 20 sama dengan dikurang pangkat 20 pangkat 2, jadi 2000 dikurang 400 menjadi 1600. Jadi total penerimaan perusahaannya ini adalah 1100 1600 satuan uang. Yang tiga itu adalah menghitung keuntungan total. Misalnya fungsi keuntungan marginal adalah MP sama dengan 50Q. Untuk mendapatkan keuntungannya, ini adalah R sama dengan integral dalam kurung 50 min Q DQ. Hasilnya R sama dengan 50Q kurang setengah Q pangkat 2 ditambah konstanta. Jika keuntungan awal ini dianggap 0, maka R sama dengan 50Q dikurang setengah Q pangkat 2. Misalkan perusahaan memproduksi 40 unit, maka R sama dengan 50 kali dalam kurung 40 dikurang setengah 40 pangkat 2. Jadi 2000 dikurang 800 jadi 1200. Jadi keuntungan total perusahaan ini sebesar 1200
satuan uang. Nah, yang keempat ini ada menghitung surplus konsumen. Nah, di integral ini juga digunakan untuk menghitung surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara harga yang bersedia dibayar konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya. Misalnya fungsi permintaannya ini adalah P sama dengan 100 min Q. Harga pasarnya P sama dengan 40. Titik keseimbangannya adalah 40 sama dengan 100 min Q. Jadi Q-nya ini adalah 60. Surplus konsumen ini dihitung menggunakan integral. Luas area di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Secara sederhana, surplus konsumen setengah dikali atas kali tinggi. Jadi setengah kali 60 kali 60. Jadi totalnya 1800. Yang dimana konsumen ini memperoleh manfaat tambahan sebesar 1800 satuan uang karena membayar lebih rendah dari kesediaan mereka membayar. Nah, konsep ini juga banyak digunakan dalam analisis kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan materi ini adalah integral merupakan kebalikan dari diferensial atau turunan. Dalam kalkulus terdapat dua jenis integral. Yang pertama itu adalah integral tertentu yang digunakan untuk mencari asal, dan yang kedua itu adalah integral tertentu yang digunakan untuk menghitung luas suatu daerah. Dalam ekonomi, integral memiliki banyak manfaat, yaitu menghitung biaya total dari biaya marginal, terus menghitung penerimaan total dari penerimaan marginal, terus menghitung keuntungan total dari keuntungan marginal, dan yang terakhir itu menghitung surplus konsumen dan produsen. Karena itu, integral ini menjadi salah satu alat analisis yang sangat penting dalam matematika ekonomi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.